teman-teman jangan menganggap saya seperti gimana ya. Jadi pertanyaannya adalah, kata Bapak, Allah itu tidak dilahirkan dan melahirkan. Jadi siapa yang menciptakan Allah? Dan yang kedua adalah, Bapak tadi bilang kalau misalnya orang Kristen, banyak yang bilang orang Islam itu kafir. Tapi sebaliknya yang saya rasakan dari saya SD sampai saat ini, malah orang Islam itu yang sering bilang orang Kristen itu kafir. Maksudnya, saya cuma ingin tanya, apakah ada bukti-bukti yang menggambarkan bahwa seorang Kristen itu kafir? Dari mana teman-teman yang agamanya Islam bisa berkata bahwa orang Kristen itu kafir seperti itu? Terima kasih. Terima kasih. Thank you so much. Can I just ask you, what is your name again? Namanya? Theodore Siantur. Tio. Okay. Dan agamanya Kristen ya? Yes. Okay, all right. So I'll explain it to you, Dr. Zakir. Her statement is that you've stated that Allah was never he was never begotten, nor was he begat. He was never created by any entity. So she'd like to know, firstly, who created Allah? That's the first question. The next question was that ever since she was young, people were always telling her that Christians are kafir, like non-believers, have strayed away, are completely non-believers. Now, what she has witnessed actually is that since she was growing up, she saw a lot of her Muslim friends were non-believers, right? They didn't follow or abide by the rules, etc. So she's asking you now, are all Christians non-believers? And is she a non-believer? Or who are the believers and who are not the believers? Thank you. Thank you very much. Yes. Thank you. This is the last two questions. Ini dua pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Pertanyaannya adalah, dari mana Allah berasal? Siapa yang menciptakan Allah? Pertanyaan Anda itu seperti halnya apabila Anda bertanya kepada saya. My friend Tom, his brother John, teman saya Tom, gave birth kakaknya melahirkan seorang anak. Was the child a girl or a boy? Saya akan tanyakan kepada Anda, apakah anaknya laki-laki atau perempuan? Dia ada teman, my friend John, temannya namanya John, he gave birth, melahirkan. Teman saya John melahirkan seorang anak. Was it a girl or a boy? Apakah anak tersebut laki-laki atau perempuan? I don't know. Guess? Silakan menebak. My friend Tom, he had a brother John. Teman saya Tom memiliki saudara John yang melahirkan seorang anak. Anak tersebut laki-laki atau perempuan? She said girl maybe. Girl. Why not boy? Kenapa enggak cowok? Kenapa tidak cowok, laki-laki? Yang ada di pikiran saya wanita. Just from her thoughts, it's probably a girl. Okay, again I'm asking the question. Yeah, she's. My friend Tom. Teman saya Tom memiliki saudara laki-laki namanya John. John melahirkan seorang anak. Anak tersebut laki-laki atau perempuan? Sorry. Masya Allah, now you understood. What the answer? Apa jawabannya? Silakan jawab. What is the answer? Silakan dijawab jawabannya. Laki-laki atau perempuan anak yang dilahirkan? She still can't answer that question. Why? Kenapa tidak bisa dijawab? Karena laki-laki tidak melahirkan. Karena laki-laki tidak melahirkan. Saying a boy cannot give birth. Correct. Nah, betul sekali. Seorang laki-laki tidak dapat melahirkan seorang anak. Ketika seorang laki-laki tidak dapat melahirkan seorang anak, jadi pertanyaan yang ditanyakan, apakah anak yang dilahirkan itu laki-laki atau perempuan, menjadi tidak relevan, menjadi tidak logis pertanyaan itu. Sekarang secara definisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak diciptakan. Lalu Anda bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Pertanyaan tersebut akhirnya menjadi tidak logis.
secara definisi. Yes. So you asking me who created Allah? Siapa yang menciptakan Allah? Pertanyaan tersebut sama seperti pertanyaan yang tidak logis tadi. Yes, I understand. Understood? Yes. So Allah Subhanahu wa Taala by definition. Jadi Allah Subhanahu wa Taala itu secara definisi tidak diciptakan. Allah, he's not Allah. Jadi ketika ada yang menciptakan Allah, maka yang diciptakan tersebut bukan Allah. Itu saja. Okay, I'm really understand what you. Terima kasih. Yeah. Now coming to the second question. Lalu pertanyaan kedua sekarang. Since childhood, sejak kecil, she was brought up and many people used to say Anda that dibesarkan she's dan an unbeliever selalu dikatakan sebagai seorang kafir. she will go to hell. Dan Anda akan pergi ke But neraka. she found many namesake Muslims Tapi ada banyak Muslim yang Islam KTP juga tidak mengikuti Islam. Apa yang akan terjadi pada mereka? Itu pertanyaannya. Question is correct. Apakah itu pertanyaannya? Yes. Sister, what does the Quran? Saudariku, I told in my lecture saya that there telah are 4 menyebut di dalam criteria kuliah for saya. any human being to go to Jannah. Ada 4 kriteria Number 1, iman. orang masuk ke dalam Second is surga. amal soleh, Yang pertama haraj, iman, third is amal yang baik, watawasau bil haq, menganjurkan kepada betul, kebaikan dan kebenaran, and fourth, watawasau bis sabr, dan menganjurkan kepada kesabaran. 4 kriteria tersebut. Abdul, Apabila seorang memiliki nama Abdul misalnya, nama Islam, nama Islam seperti Muhammad he misalnya, doesn't become a believer. secara nama belum tentu ia seorang yang beriman. Like you had many Dia harus people memiliki asking iman. question. The name is Muslim. Namanya aja Muslim, They are pseudo-Muslim. tapi bukan Islam yang sebenarnya, bukan Muslim yang sebenarnya. False believer. Muslim palsu kalau bisa dikatakan. Muslim palsu itu tidak akan pergi ke surga. Dia hanya Islam secara nama saja. Islam Muslim yang sebenarnya itu harus memiliki iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab-kitabnya. Dan kedua, dia harus melakukan perbuatan baik. Lalu dia harus mengajak orang kepada kebaikan dan mengajak orang kepada kesabaran. Jadi tidak selalu orang yang mengatakan bahwa dirinya Muslim akan masuk ke dalam surga. Lahir di keluarga Karena belum Kristen? tentu orang Islam lahir sesungguhnya. di keluarga Apakah Mbak lahir di keluarga Kristen? Iya. I'm asking you, sister, do you believe that there's one God? Apakah Anda meyakini satu Tuhan? Yes. Do you believe Jesus Christ, peace be upon him, is God or is he messenger of God? Apakah Anda meyakini Yesus Kristus sebagai Isa, Nabi atau sebagai Tuhan? Sebagai atau juru selamat saya. Rasul gimana? Sama gitu. Sebagai Nabi atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan Allah, sebagai Mesias Jesus atau as sebagai the Tuhan? Savior. Sebagai As a Tuhan. savior. Sebagai as God. Savior. Savior means saving you by giving the message, then all the messengers are savior, no problem. Semua nabi adalah Mesias, semua nabi adalah penyelamat. Kita pun meyakini itu. Yang sekarang ingin saya tanyakan, apakah Anda meyakini Nabi Isa sebagai nabi atau sebagai Tuhan? Tuhan Yesus. Jesus is God. Okay. Can you point out a single unequivocal statement from anywhere in the Bible? Mohon tunjukkan suatu pernyataan di dalam Bible bahwa Nabi Isa mengatakan bahwa ia adalah Tuhan. Ada nggak di dalam Bible pernyataan itu? Di Injil ada kata-kata nggak? I know, yes. Okay, you got it? Okay. Jika Bapak menanyakan saya apakah di Alkitab ada pernyataan tersebut, saya tidak akan bisa jawab karena sejujurnya saya di sini bukan memperdebatkan masalah kepercayaan iman kita, iman yang saya yakini dengan iman yang teman-teman yakini. Yang di sini saya ingin meluruskan, pertanyaan intinya gini, apakah Bapak berpikir bahwa orang Kristen itu kafir atau tidak? Yang saya ingin tanyakan. She said she can't answer you that Dia question tidak about bisa the Bible, right? Because menjawab pertanyaan itu. She doesn't know it to that extent, but she wants to. Karena tidak memiliki ilmunya. Have you answered the question? Are Christians non-believers?
That's the big question that she wants to answer. The true Christian. Pertanyaan yang What the sesungguhnya, Quran says in Surah Al-Imran, sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran, verse number 54, that Isa alaihissalam was a bahwa Muslim. Isa alaihissalam Muslim means adalah one seorang who Muslim, submits his will to Allah yaitu subhanahu wa orang ta'ala. yang menyerahkan And diri Jesus kepada Christ, Tuhan. peace be upon him, said in the Dan Gospel Nabi of Isa John, alaihissalam chapter menyatakan number di dalam 5, verse Bible 50, not my will, but thy bahwa will be done. That yang means dilakukan Jesus adalah Christ was a bukan Muslim, keinginan peace be upon dia him. sendiri, So tapi if you keinginan Allah, keinginan follow Tuhan. the true teachings of Apabila Jesus Anda Christ, peace be benar-benar upon him, mengikuti not the teaching of the church. pesan The yang church sesungguhnya tells dari you Nabi Isa, that dari Jesus Yesus, is God. The Bible maka doesn't say Anda Jesus is God. akan menyembah Tuhan. I am a student of Islam and comparative religion. When Saya I read the murid Bible, dari Islam I dan realize that the Christians perbandingan don't antara follow the Bible, but they follow the priest and they follow the Ada church. banyak orang If you Kristen read yang the Bible, there is not mengikuti a Bible, single tapi justru unapproved statement mengikuti anywhere in the pendeta-pendeta Bible mereka. where Jesus Christ, Padahal peace be di upon dalam Bible himself, says tidak that ada I am pernyataan God, satu obey pun them. yang menyatakan bahwa Nabi Say Isa that you adalah should Tuhan, worship me. atau My Nabi son Isa gave a mengatakan talk bahwa Ia adalah Tuhan. before my speech, and he proved Anak from the saya Bible memberikan that kuliah Jesus Christ, sebelum peace be upon him, kuliah never saya, claimed divinity. bahwa This is the teaching of the Yesus church. Yesus So if tidak you truly pernah follow the Bible, menyatakan bahwa Ia it adalah also Tuhan says atau Ia about the coming of the abadi. last and final messenger prophet Muhammad, peace be Bahkan upon di him. dalam Bible It's yang mentioned in the sesungguhnya Gospel of John, ada chapter berita number tentang 16, kedatangan Nabi verse number Nabi 12 to Muhammad 14. SAW. Jesus Christ, peace be upon him, said, I have many Dalam things to Bible say to dikatakan you, bahwa Nabi but you Isa cannot bear them mengatakan now. For ada he, when the banyak Spirit of truth shall hal come, yang he dapat shall saya guide you into sampaikan all kepada truth. kamu. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. Saya akan He shall beritakan bahwa glorify akan me. ada So if you are a true yang Christian menyampaikan who tentang follows the Tuhan Bible, setelah not the saya. church, Oleh karena itu, apabila Anda benar-benar seorang Kristen yang baik, ikuti Bible. Jangan ikuti pendapat orang lain. Di dalam Bible dikatakan pula bahwa akan ada Nabi berikutnya, dan Ia akan menunjukkan kenyataan yang sesungguhnya. Nabi Isa alaihissalam di sini sedang berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Apabila Anda benar-benar seorang Kristen yang sejati, maka Anda harus percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Ada di buku Deuteronomy juga hal ini. Di Song Solomon juga ada hal mengenai ini. Semua pernyataan-pernyataan berikut adalah membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW. Ada banyak sekali tempat-tempat di Bible yang menyatakan tentang kedatangan Nabi selanjutnya setelah Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam. Yang kami juga cintai. Apabila Anda benar-benar seorang Kristen yang sejati, Anda harus mengikuti Bible dan harus meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi juga. Apakah Anda meyakini bahwa Nabi Isa adalah seorang Nabi dan bukan Tuhan? Sekarang apakah Anda meyakini hal itu setelah saya menjelaskan hal ini kepada Anda? I can answer that question. Do you now believe after I prove to you from the Apakah Anda Bible sekarang percaya that setelah Jesus saya is the membuktikan messenger of dari God, Bible but he's bahwa not God? Nabi Isa sesungguhnya adalah Nabi tapi bukan Tuhan? Percaya sekarang Percaya bahwa atau tidak? Yesus itu, Nabi Isa itu bukan adalah Nabi, Yes, I Rasul, understand bukan what Tuhan. the question. So do you believe Jesus is messenger of God? Apakah meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi Allah? Saya harus menemukan bukti-bukti atau bukan bukti-bukti, penjelasan yang lebih Okay. yang harus saya pelajari sendiri sebelum saya bisa menjawab pertanyaan tersebut. Okay. She can't answer that question for you because she needs to find more evidence and proof and explanation. I have given all the references. Saya with telah memberikan quotation. Anda semua referensi Everything. bersama dengan Anyway, kotasi. I ask you to go home and check up. Saya meminta Anda untuk pulang And when you dan come and find out that Jesus belajar is the lagi messenger tentang of Allah, dan and apabila Prophet Anda Muhammad meyakini is the bahwa last and final Nabi Isa messenger, adalah then utusan dari inshallah, if Allah, you believe there is one God, Anda akan meyakini and you juga believe bahwa Nabi Jesus Muhammad is the adalah utusan messenger Allah and juga. Prophet Muhammad is the messenger, Dan then you apabila will be Anda a believer, meyakini inshallah. bahwa Nabi Isa adalah utusan I pray to Allah, Allah Nabi subhanahu Muhammad wa adalah ta'ala utusan to give Allah, you hidayah, maka Anda to adalah give you seorang guidance, yang beriman. Dan saya berdoa kepada Allah agar Anda Cukup diberi mungkin terakhir dari saya. hidayah. Sebenarnya maksud saya bertanya saat ini dan saya datang saat ini ke sini dimohon untuk teman-teman yang non muslim yang muslim kita bisa saling menghargai tanpa menjelekan satu sama lain, karena saya yakin di agama kita semua belajar saling menghargai, dan ya kita gak boleh lah yang namanya bilang-bilang yang belum tentu itu benar gitu. Terima kasih. Okay, all right. So her hope today is that
Muslims and non-Muslims can have an understanding of each other rather than arguing and debating and accusing each other of being non-believers. So that is her hope today. Mbak ada jawaban dikit dari. I believe it's not the question of accusing. I believe we should agree what is common. Saya merasa bahwa kita tidak perlu saling menghakimi, tapi saya merasa kita harus saling menyetujui apa yang sama dari agama kita. Mari kita bersepakat untuk mengikuti apa yang sama di Quran dan di Bible. Dan saya telah menyampaikan bahwa apa yang ada di Quran dan Bible itu sama, mirip. Tapi ketika Anda tidak mau mengikuti apa yang saya sampaikan, berarti itu salah Anda sendiri. Atau lebih kepada itu tanggung jawab Anda sendiri kelak. Ada banyak sekali tempat di Bible yang menyatakan hal ini. Apakah Anda makan babi? Yes. So you're not following your Bible. Padahal di Bible sendiri menyatakan tidak boleh makan babi. Jadi mohon jangan salahkan saya. Apabila Anda benar-benar ingin mengikuti Bible, maka Anda harus mengikuti Bible tersebut. Apabila Anda seorang Kristen yang sejati, maka Anda harus mengikuti Bible, karena itu adalah kata-kata Tuhan. Kenapa Anda tidak mengikuti Bible Anda? Kenapa Anda tidak mengikuti Bible Anda? Sister, do you have alcohol? Apakah Anda minum alkohol? Do you have alcohol? Apakah Anda minum alkohol? No. Minuman keras? Because Bible says in the book of Ephesians, Bagus, karena di dalam Bible dinyatakan bahwa Anda memang tidak boleh minum alkohol. But your other Christians have alcohol. Tapi ada banyak sekali orang Kristen yang minum alkohol. Most of the Christians. Bahkan hampir semua orang Kristen minum alkohol. Yeah. Yes. But So why aren't they following you? You are very good. Kamu adalah orang yang sangat baik dan kamu berarti mengikuti Bible. Dan insya Allah nanti suatu saat Anda akan melihat kebenaran dari Bible dan Al-Quran. Silakan lihat kuliah saya tentang kesamaan antara agama Kristen dan agama Islam. Dan akan ada di sana kenyataan bahwa ada yang banyak yang sama di dalam agama kita. Dan bahwa Nabi Muhammad dinyatakan di dalam Bible sebagai Nabi terakhir. Ada di dalam Bible. Tapi Anda tidak meyakini hal yang ditulis di dalam Bible tersebut. Silakan Anda tanya tentang Quran pada saya. Apapun yang ingin Anda tanyakan, silakan tanyakan kepada saya tentang ayat-ayat dalam Quran. Insya Allah saya sedang menjalani semua yang ada di dalam Quran. Karena itu adalah kitab suci saya meyakini itu. Padahal Anda di dalam Bible harus mengikuti Nabi Muhammad. Dinyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Bagaimana? Kenapa Anda tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW? What she also wanted to know is that an extension is, can you please explain the word kafir? Because that word seems very harsh for her, and for her non-Muslim friends to call her kafir and vice versa. Can you explain that? Kata kafir itu sangat keras artinya dan sangat menyakiti hati. Bahasa Arab kafir itu berasal dari kufur, yang artinya menyembunyikan atau menolak. Jadi artinya itu akar katanya dari menyembunyikan atau menolak. Bila saya bersembunyi, saya bisa disebut sebagai seorang kafir. Dalam surat Hadid dinyatakan bahwa petani menutup biji-bijian, menanam biji-bijian, itu pun bisa disebut sebagai kafir. Bahwa petani bisa disebut sebagai kafir karena ia menutupi biji-bijian. Tapi di dalam konteks Islam, dia menutupi keyakinan tersebut. Seorang menutupi keyakinan bahwa Al-Quran adalah buku Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Padahal ia meyakini hal tersebut. Itu yang dimaksud dengan yang dinamakan kafir. Bahwa ia yakin terhadap sesuatu, dia tahu terhadap itu, tapi dia tidak meyakini hal tersebut. Tetapi dia menutupi hal tersebut, menutupi keyakinan tersebut.
Jadi kafir itu artinya sebenarnya. Menutupi keyakinan yang sebenarnya ada di dalam diri. Menolak keyakinan atau menolak sesuatu yang sebenarnya diyakini benar. Now, if you are Christian, sekarang apabila Anda seorang if I Kristen call you a sejati, non-Muslim, will you feel dan bad or saya good? katakan bahwa Anda seorang non-Muslim, apakah Anda If I merasa call you non-Muslim, sedih will you feel good or bad? atau senang atau biasa saja? Kalau dipanggil Ketika Anda tidak Muslim, disebut sebagai non-Muslim, So if gimana perasaan Anda? I call you, you are a Christian, that means you're a non-Muslim. So will you feel Apabila good or Anda will seorang you feel Kristen, bad? berarti Anda seorang non-Muslim. Yes. Apa yang Anda rasakan? Baik atau buruk? Atau kamu biasa merasa saja? baik atau Baik. Baik. dipanggil non-Muslim? Okay, then you accept Islam, I'll call you a Muslim. Sorry? If you're going to feel bad because I'm calling you non-Muslim, then you should Apabila accept Anda Islam, I'll call merasa you a Muslim. buruk, Correct? No, I'm feel good. Not bad. Correct, because you're a Christian. So non-Muslim means not Muslim. Jadi non-Muslim itu so memang kafir in artinya Arabic means tidak Muslim. non-Muslim. Kafir itu artinya So tidak non-Muslim, Muslim. I have to call non-Muslim. I can't call him Muslim, right or wrong? Jadi saya tidak bisa Kafir is menyebut Anda Arabic Muslim, word. ya kan? Iya. Which means non-Muslim. Kafir itu You're rejecting seorang Islam, correct? sebuah kata dalam bahasa Arab yang berarti non-Muslim. So if you're a non-Muslim, I have to call you non-Muslim. If you believe in Allah and Berarti believe in His Rasul, Anda tidak then I perlu call you a sakit hati Muslim. So why ketika you feeling seorang bad? memanggil Anda kafir, karena dalam bahasa Arab kafir itu artinya non-Muslim. Ya, Do you understand? mungkin. Iya, benar. Do you Oke, kalau understand? misalnya teman-teman Islam bilangnya non Muslim dan bilang non Muslim itu kafir, saya mungkin akan merasa biasa aja karena selain non Muslim itu banyak, bukan hanya Kristen saja. Tapi kebanyakan orang-orang bilang bahwa orang Kristen itu kafir, makanya saya merasa sedih. Dari SD saya selalu mendengar kata-kata itu. Tapi kalau misalnya teman-teman semua bilang orang non Muslim, mungkin saya nggak akan sampai nangis dan merasa tersakiti seperti itu. Tapi jika teman-teman bilang non Muslim kafir, it's okay, nggak apa-apa. Karena ya udah, nggak langsung menuju ke saya gitu, seperti itu. So she's just saying that she doesn't feel offended when people call her a non-Muslim, right? Because there's other non-Muslims, there's Christians, there's Hindus, there's Jews, they're all non-Muslims also. But when you call her, when you use the word kafir, that's when it actually starts to hurt, yeah? Benar? Mulai tersinggung kalau kamu dipanggilin kafir gitu. Karena where is the proof that she's After I give kafir? the answer, let's go to the new question. One question at a time. Setelah I saya think memberi there's a lot jawaban, of problem saya in akan the masuk ke translation dalam going on. pertanyaan baru. Kafir means non-Muslim. So Kafir if itu artinya non-Muslim non-Muslim. for the Jews, Christian, Hindu, Sama seperti even kafir is for Jews, Christian, orang Yahudi, Hindus. orang It's the same Kristen, word. orang Hindu, If dan you sebagainya. don't feel bad by calling a non-Muslim, why should you feel bad? Jadi Anda Kafir- tidak perlu kafir merasa is the sedih atau Arabic kesal word for apabila Anda non-Muslim. dipanggil If you're feeling kafir, bad, karena I'm very happy. kafir itu You read the Quran, sama accept artinya dengan Islam, Muslim. and you're most welcome, sister. Oke, thank you Mohon so baca Al-Quran. much.